Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali ya di mapel yang selanjutnya, yaitu ekonomi bisnis. Langsung saja, pada pagi hari ini kita akan membahas materi pengertian pelaku ekonomi dan peran pelaku ekonomi. Ya, silahkan disimak. Ini kemarin materinya juga sudah saya share melalui Classroom. Nah, ini saya sampaikan sedikit penjelasan melalui video. Ya, semoga nanti bisa membantu dan menambah pemahaman kita. Ya, nanti jika ada yang atau perlu yang kita diskusikan, akan kita diskusikan, dan nanti mungkin ketika ada beberapa soal yang saya atau pertanyaan yang saya ajukan, tolong untuk dijawabnya, tolong untuk keaktifannya nanti bisa dibantu untuk menjawab. Ya. Langsung saja, pengertian pelaku ekonomi merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi sendiri ada 3, yaitu konsumsi, produksi, distribusi, atau produksi, distribusi, konsumsi. Ya, biasanya kita urutkan seperti itu. Nah, siapa pelaku ekonomi sendiri? Pelaku ekonomi kita atau di sini dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama adalah rumah tangga konsumsi atau konsumen, rumah tangga produksi perusahaan atau produsen, rumah tangga negara pemerintah, masyarakat luar negeri. Ya, jadi kegiatan ekonomi tadi ada 3, produksi, distribusi, konsumsi. Nah, pelakunya itu ada 4, yaitu konsumen, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Akan kita lihat rumah tangga konsumsi atau konsumen itu siapa? Nah, di sini adalah orang perorangan kita, katakanlah, terus kelompok orang, dan lembaga-lembaga atau badan-badan. Ya, di sini memiliki atau tersedia tenaga kerja dan tenaga usahawan, memiliki faktor-faktor produksi, alat-alat modal, kekayaan alam, tanah, dan bangunan. Itu rumah tangga konsumsi. Memiliki kebutuhan tak terhingga, untuk memenuhinya harus bekerja untuk mendapatkan uang, bisa untuk membeli barang dan jasa. Nah, jadi konsumen itu memiliki kebutuhan yang tak terhingga tadi ya. Mungkin dulu di semester 1 sudah pernah saya sampaikan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dan keinginan. Ya, jadi kalau keinginan itu tak terbatas, inginnya ini itu dan lain sebagainya. Tapi kalau kebutuhan itu biasanya yang mendasar. Nah, untuk memenuhinya, maka konsumen itu dituntut atau diharuskan bekerja ya untuk mendapatkan uang. Nah, uang itu bisa digunakan untuk membeli barang ataupun jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Terus rumah tangga konsumsi, cara mereka mendapatkan uang ya di sini bisa dilihat ya. Dia bisa menyewakan ataupun menjual beberapa asetnya yang dimiliki. Dia bisa bekerja dengan mengandalkan tenaganya untuk mendapatkan gaji. Dia bisa menginvestasikan uangnya untuk modal dan mendapatkan bunga ataupun bagi hasil. Dia bisa menawarkan keahliannya ataupun skillnya, ya, hampir sama ya dengan mendapatkan atau menawarkan sumber tenaga kerja tadi. Ya, dia akan mendapatkan gaji ataupun penghasilan. Rumah tangga konsumsi kegiatannya menyediakan atau menyerahkan faktor produksi, menerima imbalan atas faktor produksi yang dimiliki,
mengkonsumsi atau membeli barang dan jasa. Tuh. Terus pelaku ekonomi yang kedua, perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di sini lebih kepada produsen ya, penghasil barang. Baik itu barang jadi ataupun setengah jadi. Ya, perusahaan bisa milik negara, bisa milik swasta, baik swasta nasional maupun swasta asing dan koperasi. Nah, bisa dilihat di sini ya, lapangan usahanya primer, sekunder, tersier. Terus hasil produksi oleh perusahaan atau produsen dinikmati oleh baik perorangan, kelompok orang, lembaga, perusahaan lain, pemerintah, dan mungkin bagian-bagian yang lain atau segmen-segmen yang lain. Terus keuntungan yang diperoleh akan ditanamkan kembali untuk perluasan usaha atau investasi. Nah, di sini bisa kita lihat semakin besar sebuah perusahaan atau produksi, maka akan meningkatkan kecepatan kerja, akan meningkatkan penghasilan, meningkatkan jumlah terhadap barang ataupun jasa yang dihasilkan, dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Nah, disimpulkan kegiatan perusahaan adalah melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Caranya mengolah faktor produksi yang diterima dari rumah tangga konsumsi tadi. Terus membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi, menjual hasil produksi pada rumah tangga konsumsi tadi, menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa. Selanjutnya, pelaku ekonomi selanjutnya adalah rumah tangga negara atau pemerintah. Ini memiliki peran yang cukup penting dalam sebuah perekonomian negara. Nah, perannya apa saja? Yaitu mengatur, menstabilkan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi melalui beberapa peraturan, perundang-undangan, dan lain sebagainya yang ditetapkan oleh negara. Yang di sini tujuannya adalah untuk mengatur, menstabilkan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi dalam sebuah negara. Terus berperan aktif sebagai pelaku ekonomi. Terus selanjutnya memberikan jasa kolektif yang menjamin keamanan, pertahanan, ketertiban, dan lain sebagainya. Dalam sebuah negara itu menjalankan roda kegiatan perekonomian. Nah, ini bisa kita lihat aktivitas atau yang bisa dilakukan oleh rumah tangga negara atau pemerintah itu tadi mengeluarkan undang-undang, peraturan, kebijakan. Nah, jadi di sini tujuannya untuk tadi melindungi juga pelaku-pelaku ekonomi yang ada di dalamnya. Membelanjakan penerimaan negara untuk sarana dan prasarana kepentingan umum. Nah, ini kalau di ekonomi bisa kita sebut dengan kebijakan, ada kebijakan moneter dan fiskal. Melakukan kegiatan langsung di bawah BUMN, menjalin hubungan ekonomi dengan berbagai negara. Perusahaan negara ada perusahaan umum, ada perusahaan perseorangan atau terbuka, ada PT dan lain sebagainya. Nah, tugas pemerintah dalam kegiatan ekonomi menyediakan sarana produksi, merangsang produksi melalui pajak dan subsidi, mengatur perekonomian dengan peraturan atau pengawasan, menyediakan informasi, mengawasi peredaran jumlah uang, dan menjalankan sendiri beberapa jenis perusahaan BUMN. Nah, yang pelaku ekonomi yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Jadi sebuah negara itu biasanya tidak bisa memenuhi kebutuhannya tersendiri atau dicukupi oleh negara itu sendiri. Dia pasti membutuhkan kerjasama ataupun beberapa barang maupun jasa dari negara yang lain. Nah, makanya kita kenal yang namanya ekspor dan impor ya. Kita bisa menjual
yang dihasilkan oleh negara kita ke luar negeri disebut dengan mengekspor. Kita juga bisa membeli beberapa barang ataupun benda yang tidak tersedia di negara kita mendatangkan dari luar negeri, itu namanya impor. Ya, keuntungan perdagangan luar negeri ya bisa meningkatkan ekonomi dan pendapatan nasional, bisa mendapatkan harga lebih rendah dari negara lain. Terus selanjutnya adalah bisa untuk mencukupi kebutuhan bisa untuk menjual hasil barang dari negara kita, meningkatkan perekonomian untuk saling bertukar keahlian maupun ilmu teknologi iptek ya. Ini beberapa sebagai pelengkap saja, diagramnya bisa dilihat. Ini tadi pelaku ekonomi ya, nanti ketika ada pun soal ataupun yang lain, ketika disuruh menggambarkan grafik atau diagram ataupun bentuk-bentuk pelaku ekonominya seperti ini ya. Terus selanjutnya kegiatan ekonomi konsumen dan produsen. Kegiatan ekonomi tadi dibagi menjadi 3 ya: produksi, distribusi, konsumsi. Ya, secara sederhana bisa dipahami, produksi itu menghasilkan barang ataupun jasa, distribusi itu menyalurkan dari yang sudah diproduksi tadi, terus konsumsi itu menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa yang sudah diproduksi tadi ya. Jadi ada produsen, distributor, ada konsumen. Nah, ini bisa dilihat perilaku konsumen itu seperti apa, konsumen itu pembagiannya seperti apa. Ya, bisa dilihat tujuan konsumsi dari konsumen itu untuk apa ya, bisa dilihat sendiri ya, bisa dibaca-baca sendiri. Nah, terus yang mempengaruhi konsumsi: faktor internal, pendapatan, selera, komposisi rumah tangga, kebiasaan keluarga. Faktor eksternalnya juga cukup banyak, ini penting ya, perlu dipahami. Jadi masing-masing orang itu bentuk konsumsinya atau tingkat konsumsinya itu akan berbeda-beda. Nah, yang membedakan itu disimpulkan di sini banyak sekali faktor yang mempengaruhi, terutama itu dari pendapatan, selera, ya, kebiasaan atau adat istiadat dan lain sebagainya. Itu cukup pengaruh yang biasanya cukup krusial ataupun faktor utamanya itu faktor internalnya. Terus perilaku produsen memproduksi tadi ya, produksi barang maupun jasa, baik itu barang jadi maupun setengah jadi. Tujuan produksi bisa dibaca sendiri itu ya. Jadi sedikit penjelasan, semoga membantu. Nanti akan coba kita diskusikan. Silahkan bagi yang menginginkan untuk bertanya ataupun berdiskusi, bisa disampaikan di grup kelasnya. Mungkin itu ya untuk penjelasan di mapel ekonomi bisnis. Saya akhiri dulu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.